Sekjen PBB, Antonio Guterres belum lama ini mengeluarkan pernyataan terkait negara yang masuk kategori gagal sistemik. Dalam penjelasannya, Antonio menyebutkan bahwa negara yang masuk kategori gagal sistemik itu, jika membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan. Berkaca dari penjelasan Sekjen PBB tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Neti Prasetyani akhir mewanti-wanti pemerintah agar waspada karena menurutnya Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik. Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022, ungkap Neti dalam keterangan medianya, Kamis, 20 Juli 2023. Menurut Neti, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar bunga utang jauh lebih besar dari realisasi anggaran kesehatan pada 2022. Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 hanya Rp176,7 triliun, sementara pembayaran bunga utang kita tahun 2022 lebih dari 2 kali lipatnya yakni Rp386,3 triliun, beber politisi asal Jawa Barat tersebut. Neti melanjutkan, seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah saat memutuskan pengesahan UU Kesehatan tanpa mencantumkan besaran mandatory spending anggaran kesehatan. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Menurut wakil fraksi PKS DPR RI ini, tanpa adanya pencantuman mandatory spending dalam undang-undang, anggaran kesehatan di masa datang akan semakin tidak jelas nasibnya. Sebelum mandatory spending dihapus saja anggaran kesehatan kita 2 kali lebih kecil dari pembayaran bunga utang, nah bagaimana nasib anggaran kesehatan setelah dihapus, katanya. Terakhir Neti mengingatkan pemerintah melakukan antisipasi agar dampak kegagalan sistemik ini tidak mengorbankan rakyat. Lakukan langkah antisipasi yang dapat mencegah negara jatuh pada kegagalan sistemik yang lebih besar. Jangan sampai ekspansi anggaran akibat proyek-proyek politik yang rentan KKN membuat negara dengan mudahnya menggali hutang besar. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menjadi korban, ujarnya. Staf khusus, Staf Sus, Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo, membantah penilaian bahwa Indonesia adalah negara gagal sistemik. Ia menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara gagal sistemik melalui status Indonesia yang masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income trap versi Bank Dunia. Penilaian ini, Indonesia adalah negara gagal sistemik, tidak berdasar. Indonesia bukan negara gagal, kata Prastowo melalui akun Twitter pribadinya, Prasto, dikutip Sabtu, 22 Juli 2023. Dalam tweet balasan yang sama, Prastowo menekankan total anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2022 adalah sebesar Rp649 triliun atau 168% dari total belanja bunga Rp386 triliun. Tahun 2023 bahkan naik, tegas Prastowo. Sebagai informasi, APBN 2022 khusus untuk anggaran pendidikan telah terrealisasi Rp472,6 triliun. Sementara itu anggaran kesehatan sendiri Rp255,39 triliun. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.